Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadu Rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita di 2 pekan yang lalu, kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-Maidah, pada surat Al-Maidah ayat 47. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat 49-50 kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Maidah ayat 51. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 48 di dalam surat Al-Maidah ini Allah Subhanahu wa taala
kembali mengingatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepadanya, menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Qur'an itu, kitab suci itu benar, tidak ada keraguan dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Karena Al-Quran atau kitab suci tersebut firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan bahwa kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi ini musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kitab suci Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab suci yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada pendustaan di dalam kitab suci sebelumnya. Bahwa kitab suci sebelumnya ketika Al-Quran diturunkan, mereka tidak menggunakan lagi kitab suci tersebut karena tadi sudah ada yang revisi atau produk baru atau kitab baru dari Allah, maka kitab lama dianggap tidak berguna, dianggap tidak dipakai, bukan tidak berguna, dianggap tidak dipakai. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba, ay wa anzalna ilaika ya Muhammad al-Qur'ana, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an bil haqqi, dengan cara yang benar. Al-Quran isinya benar. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyampaikan bahwa Al-Quran 100% benar adanya, masa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala meragukan kebenaran Al-Quran itu sendiri? Berapa banyak orang-orang di luar sana Islam katanya, beriman katanya, tapi secara amalan seakan-akan ia mengatakan keraguannya terhadap Al-Quran itu sendiri. Ketika Allah Ta'ala perintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat, dia tidak mau. Ketika Allah mewajibkan berpuasa 1 bulan selama 1 tahun, dia tidak melaksanakannya. Allah perintahkan untuk menutup auratnya, ia malah buka. Dan lain sebagainya. Perintah-perintah Allah dia langgar, larangan-larangan Allah dia penuhi. Ini seakan-akan ia tidak percaya atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam kitab suci mereka. Entah itu atas kejahilian mereka kah, kebodohan mereka kah, atau memang mereka ilhadan kalau bahasa Arabnya, sengaja dan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau atas kebodohan, mereka hanya berdosa saja, tidaklah keluar dari Islam. Tapi ketika seseorang tidak mau melaksanakan perintah Allah karena ilhadan, karena dia tidak percaya, bahkan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, perihal ini menyebabkan seseorang tersebut keluar dari ajaran agama Islam. Dia ridho atau tidak ridho, sengaja atau tidak sengaja, kalau dia tidak percaya atas apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, maka sungguh ini menjadi penyebab seseorang menjadi murtad, penyebab seseorang menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Al-Quran juga sebagai musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebelumnya. Al-Quran fair, Pak. Ketika Al-Quran berbicara tentang Injil, Al-Quran berbicara full tentang Injil. Artinya tidak ada pendustaan di situ, tidak ada penutupan di situ, tidak ada yang disembunyikan di situ. Ketika Allah berbicara tentang Taurat, tentang Zabur,
di dalam Al-Quran, maka disebutkan itu tanpa ada kalimat atau apa yang disembunyikan. Semuanya dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kenapa? Karena memang Al-Quran datang sebelum-sebelumnya, datang sebelum kitab suci. Al-Quran datang setelah kitab suci yang diturunkan. Jadi wajar kalau memang Al-Quran berbicara tentang Injil, Al-Quran berbicara tentang Zabur, Al-Quran berbicara tentang Taurat. Karena Al-Quran datang setelah kitab-kitab suci itu turun. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, fair Al-Quran ketika berbicara tentang Injil, tentang Zabur, tentang Taurat. Apa yang ada di dalamnya diceritakan sesuai apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa muhaiminan alaih. Al-Quran juga sebagai muhaiminan. Para ulama mentafsirkan kalimat muhaiminan ini banyak, Pak. Ada yang mengatakan muhaiminan ay bimakna syamilan. Arti syamilan itu melengkapi dari kitab-kitab suci sebelumnya. Ada juga maksud muhaiminan situ sebagai mu'taminan, artinya sebagai ujian bagi orang-orang sebelumnya. Para pengikut Injil, para pengikut Taurat, para pengikut Zabur, ketika Al-Quran diturunkan, diuji keimanannya. Maukah dia meninggalkan kitab suci yang selama ini di tangan mereka, lalu berpindah kepada kitab suci yang baru Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Ujian ini, Pak, ujian. Sama seperti, Pak, mohon maaf, ketika masa RT sudah selesai, datang RT yang baru. Mungkin orang yang pro dengan RT yang lama, ini ujian bagi mereka. Maukah mereka taat dengan RT yang baru atau masih taat kepada RT yang lama? Padahal secara jabatannya RT lama sudah lengser, RT lama sudah turun, yang sekarang menjabat RT baru. Nah, yang lama ini, para pengikut RT lama, dia ini diuji oleh Allah atas kesetiaannya, atas keloyalannya kepada RT yang baru dilantik tersebut. Nah, ketika para penganut ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, ya, Nabi Daud, yaitu Injil, Zabur dan Taurat, maka ketika Al-Quran diturunkan, dia diuji oleh Allah. Maukah meninggalkan ajaran syariat sebelumnya karena nabi yang ditunggu-tunggu sudah datang? Ketika mereka ikuti itu, mereka imani itu, mereka taati Al-Quran, maka betul merekalah yang namanya mu'minun haqqa. Merekalah orang-orang yang beriman sebenarnya. Tapi kalau hanya Al-Quran atau kitab suci mereka saja yang mereka eluh-eluhkan, kitab suci mereka saja yang mereka benarkan, lalu Al-Quran yang diturunkan enggan dipercaya, bahkan didustakan, nah ini berarti dengan turunnya Al-Quran mereka menjadi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, fahkum bainahum bima anzalallah. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, fahkum bainahum. Maka ketika engkau dipintai untuk memberikan hukuman, mendirikan hukuman kepada orang-orang yang belum Islam, maka kata Allah, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumilah mereka sesuai apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, diturunkan di dalam kitab suci mereka. Misal, mohon maaf Pak, para al-Masihi, ahlul kitab di zaman Nabi, kan pernah saya cerita di sini bahwa zaman dulu ada dua orang Bani Israel, ya, ahlul kitab, maksud saya ahlul kitab, mereka ini berzina, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta keputusan, nak diapo ke kami ini.
Karena jelas di dalam kitab suci mereka itu dirajam bagi yang sudah menikah, dicambuk bagi yang belum menikah. Itu jelas dalam kitab suci mereka. Rupanya Al-Quran pun demikian. Di dalam Al-Quran yang sudah menikah dirajam sampai mati, yang belum menikah dicambuk 100 kali. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu minta diadili, aku ini bagaimana? Dengan harapan mereka itu datang kepada Nabi supaya mendapatkan keputusan lebih ringan daripada apa yang ditetapkan di dalam kitab suci mereka. Karena kitab suci mereka mengatakan ini dibunuh mati, ini dirajam. Mereka datang kepada Nabi agar supaya mendapatkan hukuman lebih ringan. Kalau misalnya sudah ini cukup dicambuk 50 kali. Kalau ada orang protes mengatakan ngapo dicambuk 50 kali, yang ngunjuk putusan ini Nabi Tuhan, utusan Allah. Ngapo kamu nak berutuhan begitu? Rupanya putusan Nabi dengan apa yang ada dalam kitab suci mereka sama. Karena memang Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur dari sumber yang sama. Dari sumber yang sama. Maka ketika Zabur mengatakan dicambuk atau Injil dikatakan dicambuk, Taurat dikatakan cambuk, Al-Quran juga dikatakan dicambuk. Kalau Injil, Taurat dan Zabur mengatakan ini harus dirajam, Al-Quran pun mengatakan ini dirajam. Maka ada seorang sahabat Nabi ketika dikatakan ini dirajam, oh alangkah beratnya putusan kamu. Kata sahabat Nabi, bukankah di dalam Injil pun demikian, bahwa keputusan orang yang berzina ketahuan dan dia sudah menikah dirajam? Kata mereka, tidak ada dalam kitab suci kami. Maka diambillah kitab suci tersebut, dibukakanlah. Ketika dibukakanlah, orang ahlul kitab menutupnya dengan tangannya agar supaya tidak terbaca ayat-ayat yang bercerita tentang hukum rajam dan hukum cambuk tersebut. Kata sahabat Nabi, irfa, ya dah, angkat tanganmu, kita baca apa yang kau tutup itu. Rupanya ketika diangkat tangannya dibaca sesuai apa yang ada dalam Al-Quran dengan apa yang ada dalam kitab suci mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskanlah putusan bagi mereka atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wala tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haq. Jangan pernah engkau mengikuti hawa nafsumu, kata Allah. Artinya kan kadang ngadong yang BCI itu, tolonglah Rasul, unjuklah keringanan dikit, kesian nengoknya, anaknya masih kecil, dia banyak tanggungan. Bahasa kita mah itu kan, dia masih muda, masih banyak harapan, anak-anaknya masih kecil, banyak tanggungan, mak bapaknya masih hidup, ay kesian Nabi. Maka Allah Ta'ala menegaskan, wala tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haq. Jangan ikuti hawa-hawa nafsu mereka atas apa yang telah Allah turunkan kepadamu dari kebenaran tersebut. Maka Allah Ta'ala mengatakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu, kata Allah, kami telah berikan kepada mereka syariatnya masing-masing. Syir'atan wa minhajan ay bimakna sunnatan. Mereka sudah diberikan syariat dan sunnah dari nabi-nabi mereka. Tapi ingat Pak, sunnah para nabi itu tidak jauh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam sebuah hadis Nabi Rasul mengatakan bahwa para nabi itu al-anbiya ikhwatun allat. Para nabi itu seakan-akan mereka itu satu keluarga, satu saudara, seperti saudara. Dari Adam sampai Nabi Muhammad seperti bersaudara mereka ini. Artinya apa? Keputusannya pasti sesuai. Kalaupun beda-beda dikit tapi semakna, selaras, sewarna. Kenapa? Karena yang mengutusnya adalah zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kata Allah, seandainya Allah menginginkan, Allah cukup menjadikan kalian itu satu umat saja. Tidak perlu ada umat yang lain. Tapi
Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu liyabluwakum, walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah ingin menguji kita atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Musa, ada umat nabi-nabi yang lain, dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara keumatan kita beda, Pak, tapi kita satu manusia. Kenapa dibedakan umat Muhammad, umat ini, umat ini, umat ini, umat ini? Kata Allah, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian. Bahasa kitanya, bahasa sehari-hari kita ini, ya, ketika ada persaingan, Pak, antara umat satu dengan umat yang lain, dilihat persaingannya sehat atau tidak, persaingannya tadi betul atau tidak, apakah berita-berita bohong yang menjadi senjatanya atau memang fakta yang menjadi andalannya. Kan sekarang coba lihat di luar-luar sana, kalau orang saingan ada yang tahan menjatuhkan saingannya dengan berita-berita bohong, tahan dia menjatuhkan saingannya dengan memfitnah, mencaci, bahkan membunuh orang yang menjadi saingannya tadi. Maka Allah Ta'ala menjadikan umat di dunia ini sebagai ujian bagi mereka kepada kita dan bagi kita kepada mereka. Mampukah kita berdampingan dengan mereka dengan baik, sesuai selaras dengan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalau satu umat dak katik gunanya lakum dinukum waliyadin ini. Makanya ada beberapa umat yang lain, agar supaya mampukah kita merealisasikan ayat lakum dinukum waliyadin. Yang jelas para ulama tafsir mengatakan ini yang dimaksud ummatan wahidah bukan umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Muhammad, tapi umat semuanya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tetap ummatan wahidah. Tetap ummatan wahidah kalau umat Nabi Muhammad. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa iftaraqat ummati ala 73 firqah, atau dalam sebuah riwayat lain ala 72 firqah, umatku akan terpecah belah menjadi 73 atau 72 golongan. Semua golongan tersebut neraka semuanya, hanya satu golongan yang akan masuk surga. Para sahabat bertanya, lalu siapa, bagaimana, apa ciri-ciri orang yang akan masuk surga tersebut? Kata Nabi, ma alaihi ana wa ashabi, apa seperti yang dilakukan oleh saya dan oleh sahabat-sahabat saya. Artinya apa yang dilakukan sesuai dengan dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh 2 rakaat jangan ditambah 3, ya. Sholat zuhur 4 rakaat jangan jadi 3, 4 ya 4, kecuali kamu dalam kondisi musafir ingin dikosor bukan 3 tapi 2. Begitu selanjutnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Coba lihat itu. Ujungnya ketika Allah menjadikan kita umat yang lain, Allah inginkan kita fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Umat Nabi Isa, perbanyaklah kamu beribadah kepada Allah. Ingat, pada zamannya, kalau sekarang harus beribadah kepada Allah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zamannya pengikut Musa banyak-banyaklah beribadah. Kau saingan dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa, Bani Israel, banyak-banyaklah ibadah kepada Allah. Kau saingan sama yang lainnya. Walaupun sesungguhnya mereka tidak ketesaing, Pak, dengan umat Nabi Muhammad. Pertama, karena umat Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Yang kedua, kita punya nabi terbaik. Kalau kita punya nabi terbaik dibandingkan nabi-nabi yang lain, berarti kita umat terbaik. Yang selanjutnya, umat Nabi Muhammad karena keistimewaannya, Allah Subhanahu wa taala akan mendahulukan mereka masuk ke surga walaupun mereka umat terakhir. Umat terakhir yang dilahirkan di muka bumi, tapi umat pertama yang akan masuk ke dalam surga.
Walaupun konsekuensinya adalah pertama juga masuk neraka kalau masuk neraka. Artinya pertama sekali akan mendapatkan rapot. Naik apa tidak naiknya. Pertama sekali akan dihisab oleh Allah umat Muhammad. Dia ini termasuk penghuni surgakah sehingga setelah dihisab langsung masuk surga, atau termasuk penghuni neraka setelah dihisab banyak dosanya neraka dulu. Jadi keutamaan umat Nabi Muhammad adalah diutamakan, didahulukan masuk ke dalam surga. Orang masih dalam kondisi kecemasan di luar sana, umat Nabi Muhammad telah berbondong-bondong masuk ke dalam surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah di dalam ampunan Allah Ta'ala, mencari ampunannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan bagi orang yang senantiasa memohon ampunan Allah surganya, yang mana luas surga itu seluas langit dan bumi. Allah persiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, fastabiqul khairat, perbanyaklah melakukan kebaikan, berlomba-lombanya. Pak, secara umur umat Muhammad pendek-pendek. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu, kata Nabi, antara 60-70 tahun. 60 ke 70 tahun. Artinya ini umur rata-rata, Pak. Bisa ada orang mati sebelumnya, ada orang mati yang sudah melampaui umur 70. Tapi rata-rata umat Nabi Muhammad, kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70. Nabi meninggal umur 63 tahun. Kalau dihitung tahun hijrah, karena 12 Rabiul Awal tahun gajah dengan 12 Rabiul Awal lagi baru beliau wafat. Kalau dihitung tahun hijrah betul 63 tahun. Tapi kalau dihitung tahun Masehi tidak sampai 63, Pak. Karena tahun Masehi itu harinya lebih banyak daripada tahun Hijri. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad 63, atau sudah rata-rata saja, jangan tidak berjadian 70 tahun mati sudah. Kita ambil batas maksimal. Kata Nabi 60 ke 70. Oke, kita ambil batas maksimal, jangan tidak berjadian 70 tahun. Sedangkan melawan umat-umat yang lain yang panjang-panjang umurnya, Pak. Umat Nabi Nuh alaihi salam 900-an tahun baru meninggal. Umat-umat yang lain panjang-panjang umurnya. Mereka jelas ibadahnya berarti lebih lama. Karena 900 tahun itu anggap 50 tahun baru balik, jangan tidak berjadian. Jangan tidak berjadian. Dari 900 tahun tadi 50 tahun baru balik. Berarti 850 tahun dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita lah sudah 70 tahun dikurangi masa balik lagi. Dikurangi 15 tahun misalnya. Berarti tinggal 55. 55 tahun ini kita pakai untuk ibadah melawan orang yang 850 tahun. Secara umur kalah kita, Pak. Secara umur kalah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan umat Nabi Muhammad, walaupun secara umur dia kalah, tapi amalan-amalan yang mereka lakukan berkualitas, lebih berkualitas dibandingkan umat-umat sebelumnya. Maka diberikanlah yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik ya, ibadah di malam Lailatul Qadar dibandingkan ibadah selama 1000 bulan. 83 sampai 84 tahun. Kalau kita dapat 10 kali Pak Lailatul Qadar, jangan tidak berjadian. Dapat 10 kali Lailatul Qadar berarti sudah 800 tahunan. 800 tahunan. Itu kalau kita tidak maksimal cuma dapat 10 kali. Tapi kalau kita maksimal dari akil balik sampai umur 70 dapat tiap tahun, jauh melampaui. Jauh melampaui. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, fastabiqul khairat,
Allah selain menguji umat-umat tersebut karena mereka banyak, diuji oleh Allah siapa yang lebih berkualitas, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an, kata Allah, kepada Allah lah tempat kalian kembali semuanya. Kepada Allah semua kita dikembalikan, apapun warna kulit kita. Nak putih, saking putihnya kemerah-merahan kejengoan darahnya, atau putih-putih pucat, atau putih kuning sawo, sawo matang, atau sawo busuk, atau hitam nian sama sekali. Semuanya tidak memandang warna kulit, semuanya sama, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun prosesnya, ada yang proses dimakamkan, ada yang proses dibakar, ada yang proses dihanyutkan, ada yang yang dimumi, ada yang banyak prosesnya. Tergantung keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Yakin bahwa kesemua kita marji'ukum ilallah, tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya Bapak Ibu, ketika tempat kembali kita kepada Allah semua, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti ketika kita kumpul di hadapan Allah, Allah Ta'ala akan menyampaikan, mengumumkan, memberitahukan keputusan siapa yang benar, siapa yang salah. Fima kuntum fihi takhtalifun, semasa kalian di dunia dulu berbeda-beda, semasa kalian di dunia dulu berpecah belah, Allah akan putuskan siapa yang benar, siapa yang salah, sehingga yang benar akan mendapatkan pahala, yang salah konsekuensinya dia berdosa. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara otomatis dia benar karena mengikuti perintah ajaran agama Allah. Orang yang tidak mengikuti ajaran agama Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, secara otomatis dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan menyampaikan, mengumumkan, ya, siapa yang benar di antara kalian, di mana dulu di dunia kalian berbeda-beda, berpecah belah, ya, berbeda pendapat. Masuk pada ayat selanjutnya, Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, maka kembali tegakkanlah hukum-hukum yang Allah sudah turunkan kepadamu. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wahzarhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik, hati-hati mereka akan menjadi penyebab fitnah bagi dirimu wahai Muhammad. Mereka akan menjadi sebab fitnah bagi dirimu. Apa maksudnya Pak? Ketika kita tidak menghukumi mereka dengan hukum yang telah Allah turunkan kepada mereka, secara otomatis orang yang memberikan hukuman tersebut bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita misalnya, kita menjadi hakim, sudah disodorkan data-data tentang perkara tersebut, saksi telah dipanggil, saksi 1, saksi 2, saksi 3, yang meringankan atau yang memberatkan sudah dipanggil semua. Lalu kita analisa mana yang kira-kira lebih mendekati kebenaran. Setelah kita analisa mana yang lebih mendekati kebenaran, kita ketok palu, si fulan bebas atau si fulan bersalah. Pak, apa yang kita ucapkan ini, putusan kita ini dicatat oleh Allah. Kalau memang keputusanmu ini sesuai dengan data-data yang masuk, sesuai dengan ilmu yang kalian telah fahami, tanpa ada iming-iming sana, iming-iming sini, sogok sana, sogok sini, sudah Anda benar. Kalaupun kita salah, hakim salah Pak, itu ijtihad hakim. Karena hakim hanya mampu memutuskan atas apa yang dia lihat, atas apa yang dia dengar, atas apa yang dia ketahui. Mungkin saja ada orang yang lebih pandai
merangkai kata-kata sehingga yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Tapi keputusan hakim dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak ada latar belakang kepentingan pribadi. Tapi kalau hakim memutuskan hukuman atau pembebasan kepada seseorang karena ada iming-imingnya, ada kemanfaat pribadi yang dia dapatkan, maka perihal ini akan bertanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi SAW pun demikian. Jangan pernah, kata Allah, hati-hati dengan mereka. Kenapa? Karena mereka bisa menjadi fitnah bagi dirimu, wahai Muhammad. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, aku ini selain Nabi, kata Rasul, adalah manusia biasa. Aku memutuskan hukuman di antara kalian atas apa yang aku lihat, atas apa yang aku dengar, data-data yang masuk. Barang siapa ya yang mengambil hak orang atas putusanku karena dia pintar merangkai kata-kata sehingga dia menang, maka kata Nabi SAW, di mahkamah Allah dia akan dipertanyakan kembali. Tidak pacak jadi apa namanya, jadi alasan ini sudah diputuskan oleh Nabi. Tidak, Nabi itu memutuskannya atas data yang masuk. Sedangkan ada saja orang yang merubah data dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, barang siapa mengambil hak orang, misalnya tanah orang, maka tanah tersebut dia pikul di hari kiamat 7 lapis ke bawah. 7 lapis ke bawah, walaupun Nabi sudah memutuskan untuk si fulan. Karena ya tadi data-data bisa dipalsukan, Pak. Ketika data dipalsukan, Nabi memutuskan kemenangan bagi yang salah, bukan salah Nabi karena datanya mah ini. Maka orang yang mengambil hak orang lain tadi, tanah walaupun sejengkal, dia akan pikul tanah itu 7 lapis di akhirat nanti. Begitu juga dengan hakim-hakim kita, dengan syarat mereka putuskan bukan karena kepentingan pribadi atau bisikan siapa atau iming-imingnya apa. Mereka putuskan memang betul-betul keputusan yang adil menurut mereka, sesuai data yang masuk, sesuai saksi-saksi yang masuk. Maka dia putuskan dengan putusan yang benar menurut dia, walaupun salah di mata Allah menjadi benar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahzarhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallau, apabila mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan ujian kepada mereka atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun, dan kata Allah, kebanyakan orang-orang itu dia ini pelaku dosa, pelaku fasik, karena fasik itu adalah dosa. Afa hukmal jahiliyati yabghun, ayat terakhir yang kita akan bahas pada subuh ini. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, mana lagi yang lebih bagus putusan hukum-hukum bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Ta'ala mempertanyakan, sekarang ada 2 hukum, hukum Allah kah atau hukum orang-orang jahiliyah? Kalau hukum Allah jelas benarnya, jelas manfaatnya, jelas hikmah yang terkandung di dalamnya. Tapi kalau hukum jahiliyah tidak tidak pasti benar, mungkin ada yang benar, ada yang salah, belum pasti hikmahnya apa, dari sisi keadilan juga belum tentu adil. Belum tentu adil. Jadi mau milih yang mana? Hukum Allah yang sempurna atau hukum manusia yang notabenanya kadang salah, kadang benar? Kita bagi orang yang beriman, kata Allah, pasti waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, siapa lagi yang paling bagus hukumnya kecuali hukum dari Allah, itu bagi orang-orang yang meyakini, yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman secara pasti memilih hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia yakini 100% kebenarannya, tidak mengandung keraguan,
tidak mengandung kesalahan, tidak ada data-data palsu dan lain sebagainya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya atas apa yang kita telah sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi insyaallah pada pekan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.